Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wulan Ayu Lestari, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi presentasi saya tentang mata kuliah Manajemen Hidupan Liar. Kali ini yang saya sampaikan adalah mengenai preferensi jelajah harian gajah Sumatera Elepas maximus sumatranus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pendahuluan, gajah Sumatera Elepas maximus sumatranus merupakan salah satu jenis mamalia besar yang terdapat di Pulau Sumatera dan masuk dalam kategori terancam kritis atau critically endangered berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. Berdasarkan laporan WWF World Wide Fund for Nature, populasi gajah Sumatera diperkirakan sekitar 2.800 sampai 4.800 ekor. Populasi ini diperkirakan telah mengalami penurunan sekitar 35% dari tahun 1992. Selanjutnya, landscape merupakan bagian luas dari suatu teritori yang bersifat homogen untuk beberapa karakter dan dapat membedakan tipe-tipe berdasarkan hubungan antar elemen-elemen baik secara struktural maupun secara fungsional. Posisi hidupan liar dalam suatu landscape merupakan informasi yang sangat penting dalam pengelolaan biodiversitas. Dengan data tersebut dapat ditentukan wilayah jelajah atau home range, kesesuaian habitat atau Habitat Suitability Index, dan preferensi habitat atau habitat preference dari spesies yang diamati. Dalam melakukan jelajah harian pada wilayah jelajahnya, gajah Sumatera memilih lokasi dan menentukan waktu makan yang tepat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pembatas. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji penggunaan faktor habitat oleh gajah Sumatera guna mengetahui preferensi habitat dalam jelajah harian gajah Sumatera. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Data yang dikumpulkan berupa kelerengan lahan, tutupan lahan, jarak dari sumber gangguan, dan jarak ke sumber air. Data titik-titik Global Positioning System or GPS, radio scalar. Data spasial berupa data peta rupa bumi Indonesia skala 1:50.000 dan citra Landsat tahun 2013. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan platform ArcGIS 10.5. Analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis buffer, extract values to point, dan near. Analisis buffer digunakan untuk menganalisis karakteristik landscape tutupan lahan yang digunakan dalam jelajah harian gajah. Analisis extract values to point menggunakan data kemiringan yang diperoleh dari penggabungan titik-titik GPS radio collar gajah dengan peta kemiringan lahan atau SWOT. Analisis near digunakan untuk menentukan jarak dari setiap titik-titik GPS radio collar gajah dengan objek yang terdekat yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti jalan dan sungai. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, preferensi terhadap jarak dari jalan. Nah, gambar 1 merupakan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke jalan pada tahun 2011. Nah, kemudian selanjutnya merupakan gambar 2, yaitu preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke jalan pada tahun 2013. Selanjutnya, fragmentasi yang diakibatkan oleh adanya jalan yang melintasi kawasan konservasi seperti di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dapat menekan daerah jelajah suatu spesies, sehingga tempat untuk mencari pakan dan tutupan lahan akan semakin berkurang. Gajah Sumatera dalam jelajah hariannya membutuhkan 32,4 sampai 166,9 km persegi. Adanya jalan yang mengakibatkan fragmentasi tentu akan berdampak langsung pada spesies ini. Jelajah harian gajah Sumatera pada tahun 2011 berada pada kelas jarak lebih dari 1000 meter dari jalan atau dapat dikategorikan sangat jauh.
Jelajah harian gajah 1 berada pada jarak lebih dari 1000 meter dari jalan. Titik-titik GPS radiokuler gajah yang tercatat pada jarak lebih dari 1000 meter mencapai 35,43% dari total 2.882 titik. Jumlah titik GPS radiokuler gajah di luar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pada tahun 2013 sangat sedikit. Selanjutnya, pemilihan preferensi jelajah harian tentu dapat diakibatkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah upaya pengusiran gajah dari area yang berdekatan dengan aktivitas manusia. Banyaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan konflik gajah tentu saja mempengaruhi preferensi dalam penggunaan habitatnya. Salah satu upaya yang dilakukan seperti program mitigasi konflik gajah manusia yang dilakukan oleh WWF Indonesia bersama masyarakat sekitar resort pemeliharaan TNBBS. Nah, kemudian gambar 3 merupakan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke jalan dari tahun 2011 dan 2013. Kemudian, jenis satwa yang sensitif terhadap keberadaan manusia akan cenderung menghindari perjumpaan dengan manusia dan menjauh dari sumber gangguan pada saat mengeksploitasi sumber daya. Adanya upaya pengusiran gajah dari area yang berdekatan dengan masyarakat menyebabkan menyempitnya habitat dan wilayah jelajah gajah yang mendorong gajah mencari ruang gerak baru. Perbedaan pemilihan habitat yang digunakan oleh gajah Sumatera pada jelajah harian pada tahun 2011 dan 2013 juga dapat terjadi akibat dari adanya fragmentasi yang menyebabkan dinamika pada habitat tersebut. Keberadaan jalan yang melintasi TNBBS dapat menyebabkan terjadinya fragmentasi akibat proses pemotongan atau dissection. Kemudian, yang kedua merupakan preferensi terhadap jarak dari sungai. Gambar 4 merupakan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke sungai pada tahun 2011. Nah, selanjutnya gambar 5 merupakan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke sungai pada tahun 2013. Kemudian, jelajah harian gajah pada tahun 2011 cenderung berada pada kelas jarak 0-100 meter dari sungai dengan nilai 83,5%. Hasil analisis pada tahun 2013 menunjukkan kecenderungan yang sedikit berbeda dengan tahun 2011. Jelajah harian gajah lebih cenderung berada pada kelas jarak 101-200 meter dari sungai. Satwa liar menghabiskan banyak waktu dengan menempati ruang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jarak jelajah gajah dari habitat mereka ke sumber air berkisar antara 0-250 meter. Nah, pada gambar 6 ini merupakan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jarak ke sungai pada tahun 2011 dan 2013. Nah, dapat dilihat kelas jarak sampai lebih dari 1000 meter, namun paling banyak presentasinya berada pada 80%, yaitu pada jarak 0-100 meter. Selanjutnya, yang ketiga adalah preferensi terhadap jenis tutupan lahan. Nah, pada gambar 7 menunjukkan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jenis tutupan lahan pada tahun 2011. Kemudian pada gambar 8 menunjukkan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap jenis tutupan lahan pada tahun 2013. Selanjutnya, pemilihan jelajah harian gajah Sumatera terhadap jenis tutupan lahan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tutupan lahan yang lebih dominan digunakan berupa tutupan lahan semak belukar. Penggunaan area semak belukar yaitu sebesar 41,69% atau 8.930 hektar. Hasil pengklasifikasian menunjukkan bahwa gajah Sumatera lebih cenderung berada pada tutupan lahan hutan, yaitu sebanyak 2.161 titik atau 74,98% dengan luasan 8.592 hektar. Titik paling sedikit berada pada kelas tutupan lahan badan air yaitu hanya 24 titik,
sebesar 0,83%, yang memiliki luasan 2.560 hektar. Nah, selanjutnya pada gambar 9 menunjukkan jelajah harian gajah Sumatera terhadap jenis tutupan lahan pada tahun 2011 dan 2013. Kemudian, meskipun pada tahun 2011 dan tahun 2013 preferensi pada tutupan lahan berbeda, namun titik jelajah gajah dapat dijumpai di semua jenis tutupan lahan pada kedua periode tersebut. Karena tingginya kebutuhan akan makanan, gajah tidak mungkin berada pada satu tempat dalam waktu yang sama. Sehingga titik jelajah gajah ditemukan pada semua jenis tutupan lahan. Struktur vegetasi hutan juga berperan untuk tempat perlindungan yang berfungsi sebagai tempat persembunyian, hiding cover, dan tempat penyesuaian temperatur tubuh atau thermal cover. Preferensi jelajah harian gajah Sumatera lebih dominan berada pada area tutupan lahan hutan dan semak belukar, sehingga dapat diasumsikan bahwa area tersebut memiliki sumber pakan yang cukup melimpah. Kemudian yang keempat merupakan preferensi terhadap kemiringan lahan. Nah, gambar 10 menunjukkan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap kemiringan lahan pada tahun 2011. Selanjutnya pada gambar 11 menunjukkan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap kemiringan lahan pada tahun 2013. Selanjutnya, preferensi terhadap kemiringan lahan pada tahun 2011 menunjukkan hasil bahwa gajah lebih cenderung berada pada kelas kemiringan 2-7%, di mana lahan memiliki kemiringan lereng landai. Sedangkan pada kelas kelerengan lahan 30% sampai lebih dari 140% tidak terdapat titik gajah. Pada data atribut peta terdapat total 2.882 titik koordinat gajah. Titik terbanyak terdapat pada kelas kemiringan lahan 2-7% atau pada lahan yang memiliki kemiringan lereng landai, yaitu sebanyak 1.289 titik. Selain itu, pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa titik gajah mencapai pada kelas kelerengan 30-70%, yaitu lahan memiliki kemiringan lereng yang curam sampai terjal. Nah, selanjutnya pada gambar 12 merupakan preferensi jelajah harian gajah Sumatera terhadap kemiringan lahan pada tahun 2011 dan 2013. Kemudian, tidak terdapatnya titik yang berada pada kelas kemiringan lahan yang terjal dapat disebabkan oleh berbagai hal. Mamalia besar seperti gajah tentunya memiliki preferensi untuk memudahkan pencarian makanan. Kelerengan yang terjal mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas untuk mencari makan, sosial, dan mobilisasi memerlukan waktu yang lebih lama dan terbatas. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan yang pertama, preferensi gajah Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terhadap kemiringan lahan berada pada tingkat kemiringan landai, yaitu 7-15%. Kemudian simpulan yang kedua, preferensi tutupan lahan pada tahun 2011 berupa semak belukar, yaitu berada pada 41,69%, sedangkan pada tahun 2013 berupa hutan sebesar 74,98%. Preferensi gajah terhadap jarak dari jalan berada pada kelas jarak lebih dari 1000 meter. Preferensi jarak ke sumber air sungai pada tahun 2011 berada pada jarak 0-100 meter. Sedangkan pada tahun 2013 pada kisaran jarak 100-200 meter. Kesimpulan yang terakhir, pemilihan habitat dapat mengindikasikan adanya konsentrasi populasi di wilayah-wilayah tertentu yang mampu menyediakan kebutuhan hidup seperti pakan, air, dan jaminan bagi keberlangsungan perkembangbiakan satwa tersebut, serta jaminan keamanan. Nah, selanjutnya adalah referensi. Referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini yaitu ditulis oleh Rahman A.W., Darmawan A., Wulandari C., dan Dewi B.S. pada tahun 2019 dengan judul Preferensi Jelajah Harian Gajah Sumatera, Elepas Maximus sumatranus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam Jurnal Siva Lestari, volume 7, nomor 3, halaman 309-320.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.